Ya, bisa juga dipercayai juga ya. Ya, yang betul kita bagi kan. Jadi, oh pun itu bisa mau jalan-jalan kan? Itu mah tak tahu nama bertemu. Makasih Pak Ustadz. Salam. Oke, jelasin. Nggak dapat tuh motor itu. Oke, suara saya jelas, gambarnya jelas. Sama yang bapak itu tadi sampai rawat. Sip. Juro yang tadi pagi bikin dugem akhirnya selamat. Tenang, Mbak. Bisa ini botak suaranya udah berubah sekarang. Bentar Pak, tunggu sebentar, kita siap-siap dulu. Kita tunggu dulu teman-teman yang mau masuk. Belum. Belum, betul. Cuma saya masih pengen ngebay euro deh dengan dasar yang inverted itu. Hah? Udah satu. Bisa tahu ya. Betul, masanya itu daily itu begitu loh Pak. Masanya daily jadinya panjang gitu. Saya diuntungkan karena apa ya? Kalau trading zaman dulu tuh nggak mungkin trading hitungan menit gitu. Kita trading pasti daily, jadi udah biasa gitu. Ya, si Paul malam ini jam 10 ada tes di hari kedua dan biasanya nih di sini ada tanya jawabnya. Cuma sepanjang pandemi kemarin dia nggak ada ya, dia main sebar PDF doang. Yang tadi malam dia bilang masih suku bunga rendah. Terus belum ada rencana apa istilahnya tapering itu belum ada. Boleh bilang semuanya nggak respon apa ya. Tadi malam tuh begini doang. Jadi gold cenderung tenang sekarang ini lihatnya. Dia udah kembali tenang nih, tapi trennya sih menurut saya sih masih turun. Ini saya siapkan dulu di time frame pendeknya dulu. Nah, sama Pak kita Pak. Menurut saya sih cenderung turun Pak. Jadi saya masih pengen nge-sell justru ya Pak. Coba lihat di sini di time frame ini, lihat ini resisten banget ya. Ini jadi sini supportnya di sini deh.
Supportnya di sini deh. Jadi bentar pun masih punya peluang untuk naik. Ini parah ini dari pagi. Belum Pak, belum. Habis nonton yang akunya, yang animasinya malah lagi seru. Lupa. Bentar Pak, bentar. Kita tunggu dulu bentar. Belum panas sih Pak. Malamnya ada dua itu temanya. Pertama kan tadi kan titipannya Pak Chandra tadi handling loss, ya Pak ya. Gitu deh judulnya Pak ya. Yang satu dari Pak Julius itu minta ini pattern ABC. Ini sih bukan cuma pattern, ini apa ya? Saya dulu pertama kali dikenalkan trading teknikal nih. Ini sebutnya 1 2 3 gitu. Oh ya, salah saya. 1 2 3. Bahkan juga bukan disebut sebagai pattern tapi sebagai gaya trading 1 2 3. Saya tarik napas dulu. Karena napas sih sebenarnya lagi mikir ngomongnya gimana ya. Iya Pak, mesin diesel itu tunggu panas. Kalau nggak panas belum jalan dia. Yang mana dulu ya, handling loss apa itu ya? Apa pattern ya? Pak Yulisnya masuk nggak ya? Pak Yulis malam nggak masuk. Dia kerja sih ya, dia kerja sampai malam. Pattern oke Pak. Ini sih gini guys besarnya Pak. Problemnya ini ya Pak. Saya bukan problem. Kok saya langsung bicara problem. Jadi mungkin saya pakai PowerPoint deh. Biar ada ruang untuk saya gambar ya Pak ya. Saya pakai PowerPoint. PowerPoint. Ini juga sebenarnya 1 2 3 itu Pak Baryansa udah pakai anti loss masa bicara loss Pak. Bapak kan udah anti loss nih waduh. Keren loh Pak. Tapi kita nunggu biasanya sih jam segini kan belum harga masih biasa-biasa lah ya nanti sampai 20 wih baru bilang biasa-biasa euronya seru juga. Kayak huruf M double top jadinya. Tapi ntar dulu. Jangan buru-buru ngambil kesimpulan. Oke. Saya mulai dari pattern. Saya mulai dari pattern nih. Pola ini kok untuk pattern 1 2 3.
Ini bahkan ada yang nyebutnya sebagai apa trading gaya trading 1 2 3. Anti loss nggak bisa dilawan itu udah. Gaya trading 1 2 3 juga ini sebenarnya kalau bagian yang jelimetnya ya Pak ya. Dia bisa jadi mudah karena kalau kita lihat namanya aja ini sebenarnya mudah. Oh, pattern 1 2 3 apa susahnya gitu pattern 1 2 3. Nah, tapi kalau didalemin ini agak dalam juga nih. Kalau mau bikin dalam nih dalam. Dia polanya kurang kira-kira seperti ini. Jadi kalau dasarnya tuh ya kok text saya mesti insert shift. Harga kalau naik kan nggak lurus naik gini kan Pak. Dia kalau naik kan tentunya nggak akan selurus itu ya. Jadi dia naiknya kan dari naik kemudian dia turun sebentar kemudian jadi dia naik terus lanjut kurang tebal ya. Bikin tebal. Nah, kemudian dari naik ini kemudian dia turun dulu. Tapi turunnya tidak sepanjang gerakan naik. Ini yang pertama. Turunnya itu tidak sepanjang gerakan naik. Lalu baru kemudian dia benar-benar bergerak naik. Baru kemudian dari sini dia harga kan kurang lebih seringnya begini. Ini kemudian orang tuh banyak ngitungnya kalau gitu. Ini adalah gerakan satunya. Ini disebut sebagai gerakan satu. Ini sebenarnya kalau mau didalamin ini jadi prinsip dasar dari pengamatannya Elliott Wave. Jadi ini satu. Saya harus meletakkannya di bagian ini. Saya harus meletakkannya di bagian ini karena ada juga yang kemudian jadi bingung ya kalau kemudian saya letakkan di sebelah kok susah sih. Kalau saya letakkan di sini. Kenapa? Karena nanti duanya bisa jadi di ujung ini. Ini selanjutnya 2. Ini karena biasa lah ya PowerPoint bajakan begini ya. Jadi duanya di sini. Ini satunya. Satunya di sini. Saya letakkan angkanya di sini. Jadi gerakan yang ini adalah gerakan 1. Kemudian ini adalah gerakan kedua. Dari sini biasanya itu ke dalam satu fase gerakan itu siklusnya adalah tren, kemudian koreksi, lalu tren lagi, kontinuasi ya, ini tren lagi. Jadi dia tema dasarnya tuh kayak gini. Tema dasarnya adalah seperti ini, tren, koreksi, tren. Di mana kita masuknya? Kita masuknya tuh di sini. Di yang breakout dari ini. Dari high dari yang satu ini, titik satu ini. Ini jadi harus ketemu gitu. Kemudian saya kasih putus-putus deh ya. Mau kasih gambarnya kalau itu support resisten. Jadi entry-nya apa? Kemudian di sana. Iya, meja. Nah, di sini. Dan saya mungkin harus kasih gambaran kalau ini adalah candle bullish. Jadi kita entry-nya tuh di closing candle bullish. Severe, no, putih, ininya. Nah, agak mesti dikasih ini, agak tebal saja. Kita entry-nya di closing candle ini. Jadi buy-nya itu di sini. Buy-nya di point ini. Buy-nya di sini. Di closing candle-nya. SL-nya di sini. Kayak ini aja. Yes.
SL-nya di sini. Kok ini cuma ada 1, 2? Ya. Kenapa? Karena ini adalah 3 nih. Jadi kalau asumsinya biasanya setelah ini, biasanya dia akan kemudian begini. Lanjut. Ini garisnya masih. Ini yang kemudian disebut sebagai 3. Ini 3. Ya, jangan lupa dong. Efek inilah ya, ini biasa lah. Ini namanya juga apa PowerPoint bajakan 3. Jadi nggak sempurna rasanya. Ini. Jadi gini, ini simpelnya begini, 1, 2, kemudian 3. Nah, kemudian ada catatannya yaitu biasanya di areal ini, di areal 2, di bagian 2, khusus yang areal bagian 2, okay, ini biasanya kita mendeteksinya menggunakan deteksi. Bukan apa ya, deteksi atau apa ya? Dikenali dengan oh, jangan itu. 2 itu gini aja lah. Pakai aja Fibo retracement. 2 itu bisa kita gunakan Fibonacci retracement untuk memastikan dia benar nggak 2 gitu. Nah, biasanya itu yang paling menarik itu kalau dia berhenti di 61,8. Itu jadi teori wave jadinya. Tapi ini tentang gaya trading ya, tentang gaya trading. Ya itu Pak. Jadi kalau ini makanya yang swing trade ini kan dia kan mencoba kayak gini ya. Karena kenapa? Dia pola pikirnya kayak gini. Kalau saya di sini ini kesannya kayaknya apa ya, nggak pas gitu loh. Buy itu paling bagus di sini. Lalu di sini deh gitu ya. Nah, di areal ini kan kita bisa cari pakai Fibo nih, muncullah kayak gini ya. Nah, misalkan terhenti 50% lah gitu. Mereka cari yang di sini. Mereka pengen dapat di ujung ini. Nah, untuk yang pakai 1 2 3 dia ngambilnya sini. Resikonya tentu kalau harga kembali bergerak turun lagi. Sama juga sementara yang swing trade resiko dia akan lebih bawah. Gitu sih. Mana yang paling benar ya? Yang penting profit kan, intinya kayak gitu. Ini kan satu upaya untuk bisa dapat profit gitu kan. Ini comparable. Bagusnya time frame mana? Yang ini kalau pakai gaya trading kayak gini lebih menarik sebenarnya pakai time frame pendek. Menurut saya lebih menarik pakai time frame pendek. Kenapa? Kalau time frame panjang, pas dia breakout ini, nah ini nanti ini macam-macam nih, bisa aneh-aneh sih sebenarnya. Breakout dia retest lagi ke sini, kanan lagi, turun lagi dikit lagi, turun begitu, terus baru akhirnya benar-benar kelihatan naik. Jadi godaan kita tuh tinggi gitu ya. Cenderung lebih lamban gitu ya. Jadi, nah, sementara kalau di time frame pendek kan set udah dapat ya keluar gitu. Coba kita lihat bisa nggak? Ada nggak yang bisa kita praktek? Lewat. Nih. 1, 2. Nah, masuknya di mana? Masuknya di sini. Di sini baru masuk nih. SL-nya di sini. Udah telat. Udah telat kan. Coba lihat yang di sini. Karena yang swingnya agak kesel kan di bagian ini, Pak. 1, 2. Nah, kita harusnya masuknya di sini. Kalau yang 3 nih dia akan masuk nunggu sini, breakout dari ini. Dia nggak jadi masuk. Belum malah lewat. Nah, banyak yang nggak sabar soal bagian yang ini. Soalnya lihat ini ada banyak kali, gitu, lumayan juga sebenarnya bisa dimanfaatkan. Jadi akhirnya coba masuk di areal ini dengan
biasanya nggak pakai resiko ya, artinya di sini juga nggak mau letakin gitu, jadi ya biarin aja ntar jika naik. Ah, sekarang akhirnya jadi begini. Untung aja udah keluar ya euronya. Aduh. Gold. Wah, goldnya breakout nih. Menit 29 ya. Wah, breakoutnya di sini juga ada ya. Sorry, ini kayaknya bener yang ini. Breakout ya. Pasti panjang. Udah. Nih, sama nih. Kalau kita pakai gaya tadi, oh ini kayaknya bisa. Ini satunya, ini dua. Nah, ini yang harus di breakout yang ini. Nah, dan jadi entry-nya di sini sekarang nih. Closing candle ini berarti menit 29. Ya, saya 29 saya mau nyemplung deh ya. Situ 0,1 aja. Tadi pagi udah satu lot di euro ya. Ini pound pakai 0,1. Gold 0,1 aja. Di sini ini juga sama, lihat. Ada 1, 2, 3. Breakoutnya di sini. Tuh. Paling menarik itu kalau menggunakan metode ini memang benar ini apa ya, spread tentu akan berpengaruh. Jadi kalau spreadnya lebar ya tentu mungkin tingkat kegagalannya mungkin muncul, dan kemudian kalau semakin kecil time frame-nya juga resiko lah ya. Kemudian kalau di time frame panjang, problemnya time frame panjang. Nah ini kan kayak gini aman sih sebenarnya, coba ini time frame panjang. Mana satunya, saya ketemu satunya ini kan, saya ketemu duanya ini. Mana yang harus di breakout, yang ini, yang atas ini nih. Nah, nggak nyampe dia. Nah, berarti kita juga bolak-balik gitu Pak. Ini satu, ini dua. Nah ini ada. Nah di sini deh profit ini. Gol pakai satu Pak, boleh aja Pak, nggak takut. Ngeri Pak. Resiko 10 kan 1000 itu, waduh 50% deh. Satunya nanti di sini saya mau di euro atau di pound nanti. Tuh. Nah, 1, 2, tuh gitu. Ada gagalnya, ada Pak. Bisa gagal nggak? Bisa. Kita tetap harus cari. Saya sebenarnya dari tadi saya nyari mana contoh yang gagalnya supaya tidak menimbulkan overconfident. Ini satu kan, ini dua. Nah, berarti yang harus dilewati yang ini. Nah, dia breakout di sini. Tapi ini benar-benar harus ABC nih. Soalnya tipis banget ya. Berhasil tapi tipis, terlalu tipis gitu ya. Selebihnya sih metode ini cukup aman sebenarnya menurut saya. Ini nih Pak, lihat terakhirnya satu, ini dua. Nah, yang harus di breakout yang ini. Dan ini sekarang dia baru breakout. Menit 29 ya. Ini 29 oke lah. 29 lah. Jadi pilihannya antara gold atau si euro. Tadi pagi ngebuy, sekarang mau sell. Ya, gayanya tuh. Kalau dapat, wih. Nah, jadi itu tentang pattern 1, 2, 3. Gampang gitu, Pak. Dan bisa Bapak lakukan di semua time frame. Time frame apa aja bisa pakai. Nggak ada pola, nggak ada aturan yang soal ini hanya bisa di time frame ini, nggak ada. Lalu Bapak kemudian yang harus Bapak lakukan adalah Bapak ada objektif dalam itunya. Karena bisa bolak-balik dia. 1, 2. Nah, ini kan berarti yang ini. Yang harus di breakout kalau sorry, memang tadi ya. Misalkan kita lagi dapatin naik 1, kemudian 2, pas dia naik, nah ini kan yang breakout yang ini. Amannya situ dia. Kita kemudian harus menggunakan sisi lainnya. 1, 2, ini yang harus di breakout. Jadi ini 1, 2, 3.
Gue bilang itu metode klasik sebenarnya. Metode zaman dulu banget itu. Tapi sama semua metode. Nah, ini jadi kita bisa melanjut nih. Sambil nunggu 4 menit ya. Semua metode itu pasti akan ada kelemahannya. Kesalahan pasti akan terjadi. Yang sempurna kan cuma yang di atas doang. Kalau udah sistem manusia udah tetap akan ada sisi lemahnya gitu. Apalagi ini kan kita itu kan tidak mempengaruhi harga gitu, maksudnya mau ambil lot berapapun kita tuh nggak bisa memastikan apakah begitu kita klik buy dia kemudian langsung terbang gitu, enggak ya. Bisa time frame lain Pak, bisa semua time frame gitu maksud saya gitu Pak, nggak harus M15 tuh nggak harus, bisa time frame yang lain. Nah key pointnya itu Pak, breakout dan entry-nya di closing candle, memastikan breakout. Jadi jangan kayak gini, oke ini dia lewat nih, yang harus di breakout kan yang ini dia udah lewat, ya udah saya hajar ya break, jangan dulu Pak, sabar Pak. Ini M15 kan closing candle terdekatnya itu kan ada di menit 30. Nah, saya untuk memastikannya saya 1 menit sebelum closing aja. Menit 29. Semua metode itu ada ini buang aja yang nggak masuk ke judul. Semua metode tuh ada kusutnya gitu. Nah, ini jadi apa sih yang bikin trading kita bisa berhasil? Trading sukses. Wah, gayanya ke trading sukses. Resep. Kayak resep. Ini kayak kalau mau jualan seminar begini nih. Udah lama sih nggak bikin gitu. Ada di 3M, Pak. Main, metode. Ini metodenya yang sederhana tadi, 1, 2, 3. Kemudian margin. Management. Ada 3 lagi. Bagian yang perlu yang jelas kita sudah pahami ya, dan harus kita, pasar itu bikin kita harus paham gitu, yaitu ada resiko di semua bisnis. Mau bisnis apa aja tuh nggak ada yang secure, yang benar-benar aman tuh nggak ada, pasti ada resikonya. Semua bisnis pasti ada resiko. Makanya semua buku bisnis bicara tentang, bagian besar bicara tentang risk management ya. Belumnya ini 28 menit lagi. Saya breakout saya lihat yang ini ya sebenarnya, kalau tanpa 1, 2, 3 itu saya lihatnya ini. Tapi saya lihat yang atas aja deh. Gold ya 0,1. Gold kalau 1 ngeri Pak. Ini bolehlah 1. Saya risikokan 500-900 lah gitu ya. 29 ya. Nah, saya masuk posisi dulu baru lanjut ke yang gimana sih kalau kita loss. Bukan artinya saya nggak pernah loss. Saya sering loss bahkan. Siap-siap. Jangan 1. Gold ini loh. Walau menarik juga ambil 1 sih. Tapi kalau ambil 1 lot di gold saya nggak akan kemana-mana, di gold aja udah. Nah ini deh, oke deh, nggak bisa. Stop loss di ujung sini dia. Tuh, itu aja udah itu. Jadi kalau pakai 1 600 ya. Terus euro saya 1. Ini saya juga sell 1, 2, 3 tadi Pak. Jadi ini. Sinilah nanggung. Teritorinya buang aja. Goldnya juga sama, teritorinya buang. Dia nggak kelihatan. Dah, yang penting kalau udah ada SL-nya saya tenang. Oke deh. Pura-pura lupa kita lihat. Biar ada kejutan. Nah. Samping mana? Saya skip yang inilah.
mindset itu kan boleh bilang mindset ini sesuatu yang agak privasi sifatnya, karena ini berdasarkan prasangka. Kemudian bagaimana Bapak yang kemudian kita didik gitu ya. Kemudian guys, pengalaman. Ini yang kemudian ngebentuk si mind-nya, dan Bapak mesti ngebentuknya. Kemudian kerennya tuh jadi yang namanya kemudian mindset. Gitu. Bapak gimana Bapak men-set prasangka Bapak gitu terhadap trading itu apa gitu tuh. Jadi ini yang kemudian akan membedakan antara kita gitu. Ada yang mindsetnya mungkin mindset saya ya trading itu cara cepat gitu. Jadi kan kelihatan kemarin 280 ya, sekarang 2.500 itu cara cepat. Oh ya, ayo yuk. Wah, tau gini satu lot ya. Inilah. Oke. Kemudian metode, kita di metode ini cenderung metode yang sesuai dengan prasangka kita. Jadi kalau kita misalkan metodenya cara cepat gitu ya, maka nggak mungkin pakai yang swing. Swing itu bukan cara cepat. Swing itu cara sabar. Karena dia nge-swing gitu, kena swing dulu gitu baru benar gitu. Kalau yang model saya enggak gitu, cara cepat. Ini juga, nah di sini bagian yang ini kita tuh harus metode apa yang paling baik, best metode sama dengan apa metode yang paling Anda paham. Nah di bagian ini saya harus kasih catatan. Pakai ini. Di bagian ini saya harus kasih catatan. Apa catatannya? Saya suka bilang gini nih, trader yang baik itu adalah pengamat yang baik. Ini suka dibantah nih, kalau dulu saya masih asik ngegrup ini suka dibantah. Kemudian trader yang menang itu pengamat yang mampu memanfaatkan. Nah, ini contoh lah tadi itu ya, euro ada inverted head and shoulder di daily, tapi masalahnya di daily itu. Tapi ada pola itu, jadi gue bilang saat proses di ujung-ujung neckline dia tentu akan ada yang kalanya dia mengikuti alur dari polanya, kemudian ada kalanya dia juga melawan. Nah sekarang mampu nggak kita manfaatin hasil pengamatan kita? Kadang-kadang kita nggak mampu. Tuh lihat aja si goldnya si euronya tuh balik, floatingnya jadi luar biasa. Ntar golnya bener, salah lot ini kebalik nih. Nah seperti itu aja, 1, 2, 3 gini. Berani kita makainya. Karena kadang-kadang kelihatannya kok simple banget ya gitu. Nah kita berani nggak makainya gitu. Mampu nggak kita manfaatin hasil itu? Ayo euro. Ya jadi bener nih, ayolah euro gitu ya. Itu bagian yang metode. Jadi semua metode itu bagus Pak. Metode yang terbaik adalah metode yang Bapak pahami sendiri. Nah, bagaimana cara Bapak memahami? Nah ini yang paling bagian paling rumitnya adalah bagaimana cara kita memahami metode kita. Kalau langsung ke kontril mungkin agak mendebarkan gitu ya. Dan cenderung kadang-kadang karena asik fokus dengan uangnya, kita jadi nggak terlalu fokus dengan metodenya. Kita fokusnya profitnya aja deh gitu. Kita nggak akan fokus ke metodenya. Ke kondemo yang nggak asik adalah kalau pas kita pakai kondemo, pas metodenya bener, ada profit, nggak ada duitnya. Pas loss kita biarin, dan akhirnya kita jadi nggak dapat apa-apa juga gitu ya. Ini bukan saya marketing. Tapi mungkin ini kenapa dihadirkannya, kenapa broker luar itu hadir gitu. Mereka itu kan bisa pakai modal kecil, modal sangat kecil. Ada bahkan konsen gitu. Nah itu bisa digunakan untuk belajar. Jadi broker luar itu difungsikan untuk mempelajari belajar. Jadi kesannya belajar di luar negeri deh gitu Pak. Belajar di luar negeri itu prakteknya kembali ke dalam negeri. Pakai modal kecil aja Pak, jadi lebih berasa.
Nah, biar lebih serius itu belajarnya. Belajarnya kalau nggak ada duitnya itu memang tingkat keseriusan kita semua akan turun gitu, akan hilang gitu. Ini mendebarkan KTP, kok TP-nya di sini. Saya biarkan dulu. Nah, itu. Kemudian yang bagian yang selanjutnya, jadi kalau pakai metode buat memahaminya, kalau dulu sih saya suka kasih saran kalau pakai kon demo, pas lagi demo jangan pakai lot yang kecil-kecil. Misalkan Bapak kalau dari GK tuh kalau bikin akun demo ya, karena kita dikasih akun yang $5.000 gitu ya. $5.000, leverage-nya 1:400 pula. Janganlah pakai 0,1. Kalau pakai 0,1 di akun demo yang nilainya 5.000, itu ya kalau loss kemudian kita biarin aja lah, kalau sampai 1.000 sampai 4.000 ya tenang-tenang aja kita demo. Mending kalau pakai itu langsung pakai 10 lot aja. 2.500 kan jadinya kan. Margin requirement-nya jadi 2.500. Udah pakai aja langsung 10 lot gitu atau 20 lot deh. Langsung pakai aja. Kita mau lihat ya metode kita berhasil nggak gitu ya. Dan kemudian kita besarkan lotnya sehingga ya kesannya jadi kayak satu peluru aja udah. Nah, dulu saya minta teman-teman saya untuk yang di kelas privat saya dulu itu saya minta mereka untuk bikin 200 kondemo. Dia harus habiskan itu kondemonya. Dan di jurnal dicatat waktu kita entry, ambil posisi entry, di capture, lihat di akun demo, capture, kemudian di print kemudian dikomentari kenapa masuk di situ. Nah, ini tujuannya adalah kita tuh mau tahu ya kelemahan metode kita nih kapan gitu, kapan muncul kondisi di mana begitu kita buy harganya malah turun, pas kita sell malah dia naik. Nah, itu latihan namanya. Jadi perfect practice make perfect result gitu kan, almost perfect result ya. Nah, sekarang ke bagian manajemen. Dan ini mungkin yang ini saya buang deh ya. Yang di bagian manajemen nih yang kita bisa apa sih yang mesti di manajemen? Modal. Waktu dulu nah saya bilang saya mengutamakan yang bagian ini dulu, waktu dulu yang mesti diatur. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngatur ini bisa-bisa malah jadi kerjaan utama Bapak sekarang bisa malah jadi berantakan. Ya, kecuali kalau Bapak memang lagi full time trade gitu ya. Kan pasar ini kan bukanya 24 jam. Begitu kita bangun langsung lecat. Masih bengong-bengong gitu ya, lihat langsung klik aja kan gawat tuh Pak. Jadi waktu ini mesti diatur dengan baik-baiknya. Kapan waktu trading terbaik Bapak itu harus diatur. Itu biasanya saran saya sih pengaturan waktunya bisa menggunakan panduan dari jadwal data rilis. Jadi misalkan di jadwal data rilis ada data rilis jam 2 gitu. Ya udah kita siap-siap sekitar jam 2 baru kita siap-siap. Dia sebelum itu ya tenang-tenang aja, nggak usah terlalu pusing dengan trading gitu ya. Ini waktu. Kemudian saya kesini dulu deh. Emosi nih. Einstein ya. Einstein kan gitu kan. Einstein sama dengan MC kuadrat ya. Gimana cara ngatasinnya? MC-nya jadi kuadrat kan? Bisa nggak sih gimana sih caranya? Gini kali ya. Bukan, salah. Kuadrat deh Pak, bukan 2 ya. MC. Ya. Jadi kalau menurut Einstein itu begitu. Kalau Anda trading dengan emosi, hasilnya MC kuadrat. Jadi kalau lagi sangat emosi, kalau lagi sangat terlalu senang gitu misalkan kayak tadi siang atau sore tadi euro akhirnya naik kan gitu. Nah, maka kemudian saya hentikan trading saya. Terlalu senang saya. Jadi saya stop dulu. Baru sekarang mulai trade lagi. Dan hasilnya jadi minus, Pak. Santai, tenang. Bagian kemudian manajemen modal. Nah, ini saya selalu pakai kata modal. Saya nggak pakai kata money management, tapi saya pakai kata manajemen modal. Orang Indonesia, Pak. Manajemen modal. Di bagian ini nih agak-agak dilematis. Kenapa? Karena kalau kita tanya gitu ya, kalau kita tanya sungguh-sungguh ke kita gitu, berapa sih
Ini jawabannya rancu. Karena kalau